Tarif taksi online resmi ditentukan tarif batas atas dan juga batas bawahnya. Kementerian Perhubungan menetapkan aturan ini demi terciptanya persaingan sehat di sektor transportasi umum. Mulai 1 Juli 2017, Kementerian Perhubungan memberlakukan ketentuan tarif baru untuk operator jasa angkutan taksi online. Penetapan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 ini dihitung berdasarkan jarak per kilometer dan dibagi menjadi dua wilayah. Ketentuan tarif batas bawah wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali adalah Rp3.500 per kilometer. Sedangkan tarif batas atas Rp6.000 per kilometer. Sementara wilayah 2 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, tarif batas bawah adalah Rp3.700 per kilometer. Dan batas atas Rp6.500 per kilometer. Nah, yang sangat berat adalah di mana dari perusahaan ini, operator ini mengoperasionalkan ya, armadanya atau katakanlah taksi online-nya ini belum sama sekali memenuhi persyaratan. Contohnya belum izin, belum juga ngurus segala macam teknik administrasi, ya. Bahkan izinnya pun belum ada. Tapi dia sudah narik penumpang ini yang berat. Ya. Nah itu kita juga inventarisir, kita berikan semacam warning. Kalau tidak juga dilakukan semacam ban atau kemudian tidak diblokir, nah kita menjulat kepada Kementerian Kominfo agar Kominfo yang memberi peringatan. Jika diperhatikan, tarif baru taksi online ini tidak jauh berbeda dengan tarif taksi konvensional pada umumnya. Penyesuaian tarif baru ini ditetapkan agar tercipta persaingan sehat di sektor transportasi umum. Dengan kenaikan ini, pemilihan antara taksi online dan konvensional lebih pada kemudahan akses mendapatkan layanan, bukan pada biaya yang selama ini memicu masalah. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ya, ketentuan tarif taksi online sudah resmi diberlakukan. Total ada 11 poin regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan lewat Permenhub nomor 26 tahun 2017. Dari 11 poin tersebut, pemberlakuan tarif batas atas dan juga tarif batas bawah ini yang masih menjadi ataupun paling menarik dan juga diperbincangkan oleh banyak pihak. Nah, kemudian apakah langkah pemerintah untuk membuat kompetisi sehat antara taksi online dan juga konvensional ini diterima dengan baik oleh semua pihak? Atau mungkin justru konsumen bertanya-tanya, atau bahkan ada pihak yang tetap dirugikan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Ada Christiansen Wage, Ketua Asosiasi Driver Online. Selamat malam, Bang Yansen. Selamat malam. Dan juga ada Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat malam, Bang Tulus. Selamat Dan malam. kami juga tengah mencoba untuk menghubungi Pak Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui sambungan telepon. Kami sudah tersambung langsung. Selamat malam, Pak Puji. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Tulus. Selamat malam, Pak Puji. Baik, kita bahas, Pak Puji, ini mengenai pemberlakuan tarif batas atas dan juga tarif batas bawah untuk online. Terlebih lagi ini dalam skema yang lebih dalam lagi Permenhub ini, Pak. Dari yang kemudian sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, apakah ini 11 poin yang diberlakukan ini regulasinya betul-betul sudah mewakili semua aspirasi ini, Pak Puji? Ya, kita berharap begitu, Mas, karena proses ini kan tidak serta-merta. Jadi sudah melalui proses penetapan dari mulai kita mencari informasi, kemudian masukan dari masyarakat, masukan dari stakeholder, dari pakar, bahkan dari pelaku operator dan semuanya. Secara bertahap sudah kita juga lakukan mulai adanya FGD, kemudian kita lakukan juga seminar, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan secara tertulis, itu usulan kita juga sudah bahas. Nah, finalisasi daripada PM 26 itu ada dua hal pada saat itu diputuskan. Ya. Yang pertama memang kita mengendaki adanya sosialisasi selama semasa transisi. Ya, yang pertama transisi pertama itu kita bisa lakukan 1 Juni itu transisi pertama untuk pemberlakuan KIR, kemudian dashboard dan stiker.
Nah, 1 bulan kemudian, yaitu pada transisi kedua, memberlakukan yang 4 jenis daripada aturan itu, antara lain berkaitan dengan tarif, berkaitan dengan kuota, berkaitan dengan STNK Badan Hukum, dan pajak. Nah, ini 1 Juli sudah memang untuk diberlakukan sesuai dengan bunyi transisi itu. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa hal ini sudah tidak ada masalah lagi. Baik, artinya sudah ada penjelasan yang kami lebih tegaskan lagi berkaitan dengan tarif, berkaitan dengan kuota dan STNK, sehingga tidak menimbulkan semacam kesimpangsuran. Nah, saya keluarkan surat edaran itu lebih rinci lagi menegaskan tentang bagaimana pelaksanaannya. Contoh misalnya seperti untuk kuota tetap kita lakukan, ya, tapi dengan terlebih dahulu pemerintah daerah dalam rangka mengusulkan kuota itu berkonsultasi dengan Dirjen Perhubungan Darat untuk saya mendapatkan rekomendasi, berikan rekomendasi. Itu salah satu contoh. Baik, Pak Puji, maaf saya potong, Pak. Ini apakah kemudian ketika ini diberlakukan betul-betul sudah meminta banyak pendapat, misalnya dari mitra taksi online juga dan juga penyedia, karena misalnya di sini ada Mas Jansen begitu ya, dari Ketua Asosiasi Driver Online. Apakah ini benar-benar sudah terwakili semuanya, Pak, aspirasi dari mitra dari penyedia jasa taksi online ini? Oh, tadi kan sudah saya katakan. Kalau saya bicara sudah, ya kan waktunya sudah dari mulai 6 bulan yang lalu, dan mereka juga mengikuti perkembangan ini. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Jansen lagi nih kemudian. Mas Jansen, dari kemudian yang kita lihat ini ada peraturan baru ini yang sudah berlaku sejak tanggal 1 ya harusnya ya. Tanggal 1. Sejak ini artinya sudah 2 hari diberlakukan. Pertanyaannya adalah kemudian apakah ini merugikan atau sebenarnya sama saja untuk para teman-teman dari mitra taksi online ini, khususnya para driver? Ya, sebenarnya tanggal 1 ini kalau bagi kami adalah puncak ya dari proses peraturan menteri ini, di mana kami para pelaku usaha ini menunggu berapa akhirnya nilai yang dikeluarkan tarif ini oleh pemerintah. Jujur kami sampaikan bahwa yang dikeluarkan ini tidak seperti apa yang kami harapkan. Artinya tidak menguntungkan bagi Anda? Jelas. Kenapa? Karena komponen kami di transportasi online ini tidak seperti di reguler. Ada perhitungan biaya menunggu dan lain sebagainya. Tapi kita flat adalah perhitungan per kilometernya. Nah, di sinilah kami lihat dengan perhitungan BOK itu tidak masuk. Tapi kan ada tarif atas, batas atas, tarif batas bawah, itu bagaimana? Betul. Kita melihat aplikasi pasti akan menggunakan pada jam-jam biasa itu dengan tarif batas bawah. Nah, yang terjadi adalah penerapan tarif batas bawah ini kita dipotong lagi oleh perusahaan. Ada yang sebesar 20%, ada yang sebesar 25%. Akhirnya sangat merugikan driver, merugikan pelaku usaha. Nah, makanya kalau Pak Puji mengatakan memberikan masukan, kami memberi masukan, tapi ya ternyata tidak sesuai apa yang kami harapkan. Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Asosiasi Driver Online ini? Pada saat itu pengajuan kami adalah di angka antara 4.000 sampai 4.500. Oke, ini tarif batas bawahnya ya. Baik, Pak Puji, ini kalau menurut dari Mas Jansen sendiri, mereka ini meminta tarif batas bawahnya 4.000 ini Pak, sampai dengan 4.500. Bagaimana ini Pak Puji? Gimana? Ya, Pak Puji, ini kalau dari Mas Jansen begitu ya, dari Asosiasi Driver Online mengatakan ini sebenarnya merugikan bagi para driver online karena mereka awalnya meminta tarif batas bawahnya 4.000 sampai dengan 4.500, Pak. Ya, kalau kita kan dilihat dari untuk pelaksanaan tarif batas bawah tadi, dia meminta konteks dari itu adalah 4.000 tarif bawah. Nah, kita memutuskan itu 3.500, ya kan? Nah, pertimbangannya apa, Pak Puji? Ya, ini sudah kita lakukan pertimbangan berbagai satu hal. Pertama, masukan dari masing-masing kepala daerah. Kemudian perhitungan yang kedua yaitu adanya biaya yang berkaitan dengan biaya yang tetap ya di pos. Kemudian ada juga mungkin biaya yang tidak tetap, termasuk ada biaya buat pulsa, biaya penyediaan aplikasi, dan hal yang lain. Termasuk satu lagi
yaitu untuk asuransi penumpang maupun pengemudi, serta asuransi kendaraan. Ya. Nah, ini sesuai dengan PM 26 kan itu ada yang namanya asuransi yang untuk menguntungkan, pertama, menguntungkan daripada penumpang. Kedua, juga menguntungkan bagi pengemudi itu sendiri dan kendaraan. Oke, kalau untuk para drivernya seperti apa, Pak Puji? PM 26 itu tidak ada, sehingga pastinya kalau kemudian ini ada jaminan terhadap para penumpang, pengemudi dan kendaraan sendiri, kan itu sebetulnya lebih menguntungkan. Kalau kemudian ada masukan harusnya di angka 4.000 sampai dengan 4.500, apakah ini terlalu besar atau seperti apa? Kita sudah menerima itu semua karena tidak semua juga dari para pengemudi taksi online itu menyatakan itu. Kalau Mas Jansen kan memang saya juga pernah sampaikan ya bervariasi. Ya, Jadi bervariasi di masing-masing daerah. Saya katakan kan tidak hanya Jakarta saja. Jadi masing-masing daerah juga mengusulkan dan angkanya juga bervariasi sehingga kita mencoba membuat angka yang flat sama dengan kalau kita pada saat memutuskan adanya tarif di angkutan bus. Bus akap itu kita juga supaya tidak terlalu banyak perbedaan, kita ambil contoh per wilayah. Sehingga peraturan Presiden itu kita buat per wilayah, wilayah 1 dan wilayah 2. Ini supaya lebih enak lagi. Wilayah 1 itu sudah saya sampaikan misalnya dari mulai Sumatera, kemudian Jawa, Bali. Itu sama dengan keputusan angkutan penumpang umum bus akap. Nah, wilayah 2-nya itu di luar yang tadi Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, ini yang kemudian kita katakan agar kita membentukkan itu ada referensinya begitu. Oke, baik. Jadi memang kalau menurut Anda ada juga perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dari para mitra taksi online ini ya, Pak? Bisa juga mengakomodir semua masukan begitu. Saja. Sehingga apa yang kita sampaikan ini sudah betul-betul kita lihat dari berbagai usulan, termasuk juga misalnya pemerintah daerah. Itu pemerintah daerah juga berlain-lain, Mas. Jadi ada yang dia mintanya tinggi, ada yang rendah. Nah, kita kan nggak bisa terus kemudian mengikuti yang tinggi, makanya kita ambil satu jalan tengah. Berdasarkan apa? Nah, tadi hitung-hitungan dari berdasar BOK, yaitu biaya operasional kendaraan. Oke, baik. Nah, itu pun saya jelaskan, sebentar. Itu pun saya jelaskan, kita tidak bisa pukul rata antara wilayah 1 wilayah 2 karena biaya operasional untuk kendaraan berbeda-beda begitu, Pak. wilayah itu berbeda-beda. Kalau di Jawa itu mungkin murah beli spare part, makanya kita ambil untuk hitungannya juga beda. Di luar Jawa yang seperti di Papua misalnya nanti ada online itu kan akan mahal, makanya kita juga untuk biaya batas bawahnya 3.700 begitu, Pak ya? Ya. Oke, baik Pak Puji. Dari Pak Puji saya mau ke Bang Tulus ini, Bang. Nah, ini melihat kemudian sudah diberlakukan, sudah sah ini artinya ya menjadi sebuah peraturan bagi semua stakeholder yang terlibat. Apa yang kemudian ditangkap oleh YLKI dari peraturan ini? Ya, sebenarnya kan begini, adanya taksi online memang menjadikan konsumen banyak pilihan. Ya. Selama ini dengan taksimeter saja yang notabene mungkin tidak ada inovasi pelayanan dan tarifnya mungkin dianggap terlalu mahal dan seterusnya. Kemudian lahirlah taksi aplikasi yang lebih memberikan kepastian kepada konsumen baik dari sisi tarif, waktu tempuh maupun jarak tempuh dan berbagai hal sehingga pilihan-pilihan konsumen cukup variatif dan kompetitif. Nah, saya melihat sebenarnya aturan yang digagas oleh Kemenhub sebenarnya sudah cukup kompromisif, bahkan menurut saya permisif ya. Artinya kompromisif apa? Di satu sisi kalau di mata taksimeter aturan ini dianggap terlalu berpihak kepada taksi online. Tapi di mata pengelola taksi online, aturan ini dianggap terlalu berpihak kepada taksi yang berbasis meter. Nah, ini yang saya kira memang masing-masing punya perspektif. Dan kenapa saya juga anggap permisif sebenarnya karena ada beberapa ketentuan yang sebenarnya tidak boleh diadop dalam konteks keselamatan misalnya. Seperti apa? Misalnya begini, di taksi sekarang ini kan di Permenhub 26 itu kan dibolehkan adanya taksi yang menggunakan
kendaraan 1000 cc. Nah, 1000 cc kan sebenarnya tidak terlalu safety bagi konsumen, khususnya konsumen yang cukup banyak penumpangnya, misalnya lebih dari satu. Sehingga kalau kita amati sebenarnya konsumen ketika tahu bahwa dia menggunakan mobil LCGC yang 1000 cc itu, konsumen tidak cukup nyaman, khususnya konsumen yang berangkat lebih dari satu, ini apakah sejak dua. awal juga sudah diteriakan Ya, oleh YLKI. tapi dengan adanya Permenhub 26 ini boleh. Nah, ini kan sebenarnya di situ yang kita sebut ini permisif, karena mungkin adanya desakan atau kebutuhan sehingga. Poin lainnya dari 11 regulasi? Ya, kalau yang kompromistis sebenarnya tadi soal uji kir ya. Uji kir kan sebenarnya harus istilah teknisnya ketik di mesin. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya boleh dengan sistem embos ya. Yang belum ada titik temu sebenarnya yang tarik menariknya cukup alat memang soal tarif dan juga soal balik nama di STNK. Kan aturannya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas STNK itu harus STNK Badan Hukum ya. Sementara kalau Badan Hukum ini kan milik pribadi ya. Ini yang kemudian saya nggak tahu titik temunya seperti apa. Ini yang sebenarnya ada sisi kompromistis yang artinya sebenarnya di undang-undangnya sebenarnya tidak terlalu welcome, tapi kemudian diatur boleh dan kemudian sebaliknya. Kalau dari tarif-tarif batas yang sudah ditentukan, ya, batas tarif atas, sebenarnya batas bawah, memang tadi juga ada perbedaan pendapat ya. Kalau Mas Jansen mengatakan ini agak merugikan, tapi sebagian refer yang lain dari Pak Puji mengatakan ini sudah mengakomodir semuanya. Kalau begitu. kami dari sisi konsumen tentu akan senang ya kalau tarifnya lebih murah, siapapun pasti akan lebih senang ya. Tetapi begini, selama ini kan dicitrakan tarif aplikasi ini lebih murah, ya lebih murah atau bahkan murah gitu, sangat murah. Tapi kalau saya lihat yang saya rasakan, karena saya juga sehari ini banyak menggunakan taksi ini, murah itu bergantung karena kalau aplikasi ini pada jam-jam sibuk tarifnya mahal luar biasa, bahkan bisa berlipat-lipat dibanding tarif yang taksimeter ya. Misalnya saya dari Sudirman, dari kantornya Pak Puji ke rumah saya di Pasar Bo itu bisa 300.000 lebih. Yang kalau taksimeter itu tidak akan terjadi, tapi pada titik tertentu itu menjadi murah atau bahkan sangat turun. Nah, ini kan sebenarnya secara implementatif taksi aplikasi ini sudah menggunakan secara empirik sudah menggunakan tarif yang batas atas dan batas bawah ya. Tinggal bagaimana formulasi rupiah per kilometernya dan aspek-aspek yang lain. Memang mestinya dengan manajemen yang lebih efisien dan berbagai dukungan infrastruktur yang lebih efisien, saya kira tidak fair juga kalau tarif aplikasi menyamai dengan tarif meter atau bahkan lebih mahal. Tadi yang diminta Mas Jansen dengan Rp4.000 per kilometer itu menurut saya ya terlalu mahal. Jadinya apa bedanya dengan taximeter? Karena dengan menggunakan tarif aplikasi harusnya lebih murah karena ada efisiensi dari sisi biaya operasional dan lain sebagainya. Makanya dan saya kira Pak Puji juga mungkin sudah melakukan pengkajian ya secara mendalam apakah tarif yang diklaim lebih murah di aplikasi ini apakah karena memang ada efisiensi di dalam pengelolaannya dari taksi aplikasi ini atau tarif yang banting harga. Ya, kalau memang efisiensi ya sebenarnya tidak terlalu relevan kemudian kalau diatur sampai detail atau kemudian ada intervensi yang kemudian justru itu yang harus diadop oleh taksimeter sehingga taksimeter bisa lebih efisien dalam hal tarif atau sebaliknya kalau ini ada dugaan banting harga ya memang ini nggak boleh karena banting harga berarti melanggar undang-undang persaingan usaha artinya harus ada intervensi dari pemerintah dan kalau perlu sanksi gitu. Oke Mas Tulus dan juga Pak Puji serta ada Mas Jansen kita tahan dulu nanti kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana kemudian apakah ini sudah 2 hari berlaku artinya ya sejak tanggal 1 apakah ini sudah betul-betul berlaku sampai semua para penyedia taksi online memberlakukan peraturan menteri ini kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Prime News kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime News, kita masih membahas bagaimana kemudian kita kaji lagi peraturan menteri terkait dengan tarif taksi online yang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli kemarin. Masih bersama dengan Mas Jansen, Ketua Asosiasi Driver Online, dan juga ada Mas Tulus Abadi dari YLKI, serta ada Pak Puji
Hartanto dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan lewat sambungan telepon. Pak Puji, tahan dulu di sambungan telepon Anda, karena saya ingin ke Mas Jansen terlebih dahulu. Mas Jansen, sudah 2 hari berlaku ini, sejak tanggal 1 ya artinya ya. Apakah ini sudah betul-betul nggak, Mas, berlaku oleh teman-teman di lapangan? Ya, kenyataan yang ada ini belum berlaku. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Puji pada saat sosialisasi, beliau selalu mengatakan bahwa nantinya harga ini akan naik daripada yang sudah ada, tapi tetap lebih murah daripada yang reguler. Nah, tapi pada kenyataannya harga ini persis sama dengan salah satu aplikasi, 3.500. Itu pertama. Lalu kedua, beliau mengatakan bahwa nantinya tidak akan ada lagi yang namanya 0 rupiah terpotong promo. Tapi kenyataannya hari ini anggota kami melaporkan masih ada yang diskonnya itu promonya 100%. Itu artinya dari penyedia jasa taksi online dari ya? penyedia jasa itu. Nah, ini di sini yang ingin saya sampaikan adalah jangan kami terus yang disuruh mengikuti aturan, ditekan dan lain sebagainya. Tapi saya selalu sampaikan juga masuk ke dalam ranahnya perusahaan. Perusahaan memotong kami 20%, itu untuk apa? Artinya Kementerian Perhubungan juga berbicara dengan pihak perusahaan. Tepat sekali. Begitu? Apapun yang kami minta adalah pemerintah coba juga melihat situasi ini, karena perusahaan aplikasi melakukan hal-hal yang sangat merugikan kami, memberikan potongan dan lain sebagainya, memberikan promo, tidak ada pengaturan dan lain sebagainya. Akhirnya kembali lagi, kenapa kami protes di angka 3,5? Karena elemen kami hanya perhitungan kilometer. Sedangkan di reguler masih ada buka pintu, masih ada jam tunggu per menit dan lain sebagainya. Makanya kenapa kami katakan itu masih murah. Tapi kalau disatukan semua, ini udah sangat-sangat murah banget, dipotong dan lain sebagainya. Kalau dari teman-teman driver online sendiri, apakah kemudian sudah berkomunikasi lah dengan pihak penyedia jasa perusahaannya ini? Sudah sering kali kami lakukan. Saat ini ADO berada di 12 provinsi di DPD. Nah, kalau Pak Puji mengatakan dari sumber mana, saya kurang paham juga sumber mana. Yang pasti dari kami, dari Asosiasi Driver Online yang saat ini ada di 12 provinsi adalah menyatukan suara yang sama. Seperti itu. Bahwa untuk di wilayah 1 itu tidak di angka 3,5. Wilayah 2 pun demikian. Karena di wilayah 2 di Lampung kami dapatkan informasi di sana ada taksi yang masih 4.500. Artinya di angka 4.000 sudah sangat fair buat kita. Baik, kita coba konfirmasi ke Pak Puji. Pak Puji, tadi ada lagi masukan kemudian dari Mas Jansen ya, dari ADO, Asosiasi Driver Online, masih lagi mengenai tarif batas dan lain sebagainya, serta aspirasi mereka lah seperti itu. Dan juga tadi Mas Jansen mengatakan bahwa ini belum berlaku ini Pak, ternyata di lapangan. Halo Pak Puji. Halo, jadi begini, coba Mas Jansen berpikir buat tarif batas bawah. Itu paling bawah, Mas Jansen. Jadi kalau sampean mau bisa 4.000, bisa 4.000. Jadi harus dipengertian bahwa kita bukan menerapkan tarif batas bawah itu 3.500 itu dipatok. Jadi bisa 3.600, bisa 3.700 sampai 6.000. Jadi kalau Mas Jansen mau membatasi 4.000 boleh-boleh saja, kira-kira begitu. Baik, Pak Puji, tapi tadi Mas Jansen mengatakan ini biar clear. Jadi tarif batas bawah, pengertiannya tarif batas bawah itu paling bawah itu 3.500. Nah, kemudian tarif batas atas 6.000. Jadi bermain di range itu. Makanya saya memberikan apresiasi sama Mas Jansen. Kalau memang itu 4.000, boleh di angka situ. Kira-kira begitu Mas Jansen. Masa nggak ngerti? Gimana Mas Jansen? Tapi udah pasti pada pelaksanaannya, perusahaan aplikasi mengambil yang paling bawah. 3.500 begitu Pak? Halo? Ya, kalau menurut Mas Jansen sudah pasti bahwa perusahaan aplikasi akan mengambil batas paling bawah Pak, 3.500. Karena sudah ditetapkan seperti itu. Nah, itulah namanya juga peraturan. Kalau kita mau tentukan, waktu itu kan kita berjanji. Apa kita mau patok? Ya kan, harus misalnya tidak lagi ada tarif batas bawah. Jadi harus misalnya 4.000. Harus dipastikan begitu. Nanti soalnya pemerintah terlalu banyak mengatur. Nanti marah itu Pak Tulus. Makanya kita kasih range itu. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan suatu kebebasan. Jadi bukan 3.500 atau 3.500. Jadi itu batas paling bawah. Makanya diatur. Saya jelasin lagi. Kalau nggak diatur nanti bisa dia 3.000, bisa 2.000, bisa nggak bayar. Nah, kita sudah mengakomodir paling tidak 3.500 itu masih lebih murah dari harga taksi konvensional. Nah, saya sudah banyak diskusi sama Pak Jansen, makanya sudah saya akomodasi, sudah saya
berikan suatu pengertian kepada teman-teman yang lain. Nah, kita coba adopt. Kalau gitu kita kasih aja batasan yang paling bawah 3.500. Kalau kita kasih 4.000, berarti itu sama dengan harga dengan taksi konvensional. Nah, nanti yang masyarakat pengguna marah lagi. Oke, baik Pak Puji. Jadi Tadi pernyataannya Pak Tulus itu sudah sangat betul-betul hebat itu, permisif, ya kan? Terus kemudian edukatif. Nah, saya pikir itu hebat tuh Pak Tulus tuh. Padahal itu kan adanya di YLKI yang menaungi masyarakat. Nah, saya ingin keduanya untuk kita layani. Contoh, untuk Pak Jansen sebagai pengemudi, sebagai perusahaan pengusaha yang memang dia ansih untuk mencari nafkah. Kemudian kepada operator, kita juga lakukan hal yang berkaitan dengan melindungi. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak bangkrut, kan gitu. Oke, baik. Nah, makanya kita berikan itu. Yang berikutnya untuk, ya katakan kalau kita mau sebut taksi konvensional, jangan sampai dia mati, nggak bisa usaha gara-gara taksi online, kan begitu. Oke, artinya Kementerian Perhubungan berusaha untuk mencoba untuk mengakomodir semua pihak ya Pak? Paling tidak itu kita sudah berusaha itu. Oke. Nah, apa yang dibilang Pak Tulus saya setuju banget ya, bukan saya mau mengangkat Pak Tulus. Itulah satu yang kita harapkan. Kalau mau memuatkan semua ya mungkin agak sulit juga, tapi biarkanlah ini mungkin PM26 ini berjalan, sambil di situ ada klausul menyatakan selama 6 bulan dalam hal tarif itu bisa juga ada evaluasi dan sebagainya. Baik, nah, baik Pak Puji, maaf saya potong ini Pak. Tunggu. Yang berikutnya tadi kaitan dengan masalah sudah berlaku atau tidak, sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, kita akan monitoring dari hal-hal yang dia sudah lakukan. Kalau belum tidak atau dia sudah, ya kita akan bisa menggunakan cara-cara misalnya kita tim monitor untuk menggunakan taksi itu. Yang kedua, mungkin masyarakat sendiri ya kan kita buka semacam pengaduan, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Itu kan bisa caranya kita monitor. Nah, kalau seandainya belum dilakukan perubahan, nah ini salah satu upaya kita melakukan hal-hal yang sifatnya ya pembinaan, sifatnya penegakan hukum. Oke, baik Pak Puji. Ini sudah 2 hari berlaku. Tadi kalau informasi dari Mas Jansen masih ada di lapangan ini belum berlaku juga sebenarnya, termasuk juga tadi. Saya yakin. Saya nggak menyatakan bahwa itu harus terus kemudian itu. Tadi kan kita sudah jelaskan juga kepada operator, sudah kita panggil. Ya silakan. Saya bilang ini aturan sudah dilaksanakan. Kalau misalnya sekarang membaratkan, gampang saja Pak Jansen. Ada undang-undang lalu lintas bahwa itu ada traffic light, ada lampu lalu lintas di situ. Nah, di satu jalan tempat itu belum ada lampu lalu lintasnya. Ya tiba-tiba terus kita pasang ada lampu lalu lintasnya. Untuk apa? Itu untuk menjaga keamanan, keselamatan masyarakat yang lewat situ. Yang tadinya belum ada lampu lalu lintas itu selalu sering terjadi kecelakaan. Nah, begitu kita pasang lampu lalu lintas, jadi harapannya aman. Nah, kalau nggak mau juga, ya ada lampu lalu lintas, tabrak aja, merah. Tabrak aja, kan timbul kecelakaan. Itu kira-kira sebagai definisinya. Baik, Pak Puji, ini sudah berlaku 2 hari, tapi masih ada juga yang belum. Artinya kan apakah sudah ada Kementerian Perhubungan juga membuat batas waktu begitu untuk memberikan teguran lah kepada penyedia jasa transportasi online untuk bisa memberlakukan apa yang telah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri, ini hal yang baru. Ya, kita juga tidak inginkan hal ini menjadi ada semacam kegaduhan keributan. Kita paham juga, masyarakat juga perlu misalnya edukasi, katakanlah juga itu mungkin sosialisasi, mungkin juga belum tahu. Nah, kita lakukan hal-hal semacam itu, misalnya penegakan hukumnya, ya bisa saja semacam penegak hukum yang preventif, edukatif, bisa saja. Ya. Kenapa? Melihat dari pelanggarannya. Saya mengatakan bahwa pelanggaran itu ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran berat, ya nggak kompromi lagi. Ya, contoh, dari masing-masing operator pelaksana juga pernah melakukan ada pelanggaran berat langsung disuspend. Oke. Misalnya dia melakukan apa? Melakukan hal yang masalah keamanan. Ya, udah nggak ada kompromi. Ya, tapi Pak Puji, kalau mungkin masalah yang belum pakai stiker, nah itu kan ringan lah ya. Iya. Nah, kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan ini benar-benar
membuat regulasi ini diberlakukan atau berlaku untuk semua pihak begitu. Saya ingin ke Mas Tulus. Mas Tulus, ini melihat apa yang tadi juga diceritakan oleh Mas Jansen ya, masih ada ternyata 2 hari ini berjalan, tapi masih ada yang belum tertib begitulah menggunakan ini. Ya, Saya pertama ingat tadi apa yang kemudian disampaikan oleh YLKI ya beberapa bulan yang lalu ketika ini kalau sudah berlaku, bagaimana pengawasannya? Gitu. Ya, pertama sebenarnya ini ada gap ya, gap di mana regulasinya sudah jelas, sudah cukup fair sebenarnya, tapi kemudian di lapangan belum diterapkan. Ini yang saya kira kemudian setelah mereka belum mematuhinya, ini kan perlu ada ya mungkin ekstrimnya harus ada law enforcement atau apapun, tetapi ini harus ada upaya untuk menyelesaikan ini sehingga aturan ini bisa lebih implementatif dan tidak dicuekin, ya sehingga tidak terjadi semacam penolakan ataupun kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan. Ini kan agar aturan itu berwibawa sehingga ketika sudah dibuat maka nanti harus dipatuhi dan siapa yang tidak patuh harus diberikan sanksi untuk itu. Tapi memang saya kira dalam konteks konsumen sebenarnya, karena kami dari lembaga konsumen sebenarnya yang juga harus kita plototi bersama selain soal tarif juga soal standar pelayanan minimal. Ya ini yang dari survei kami dari 4.600 responden itu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa operasional taksi berbasis aplikasi ini itu belum punya standar pelayanan minimal yang memadai atau yang terukur ya. Misalnya soal apakah drivernya harus memakai baju apa ya, dengan mobil seperti apa, kondisi AC seperti apa, apakah boleh bau asap rokok. Ya, Pak? Ya, itu menjadi sangat penting karena ini menyangkut tarif itu kan menyangkut soal willingness to pay, kemampuan membayar dari si konsumen. Anda tidak melihat itu sudah diatur dalam permen yang sekarang berlaku? Belum, tapi mungkin ada aturan lain ya. Tapi ada aturan lain yang di dalam Kementerian Perhubungan kan ada aturan soal standar pelayanan minimal di taksi, di busway, kemudian di kereta api dan segala macam. Ini yang saya kira implementasi di lapangan lagi-lagi harus menjadi sebuah keharusan ya, karena yang namanya angkutan umum selain soal tarif ya, tapi juga standar pelayanan minimal. Ini yang saya kira dari survei yang kami lakukan ini belum ada. Artinya ini menyangkut dari goodwill dari perusahaan ya, apakah dia punya standar pelayanan minimal dan juga bagaimana komplain handling kepada konsumen kalau terjadi pengaduan-pengaduan. Ini yang juga belum ada standar ya. Dan juga sebenarnya ini juga persoalannya sangat kompleks, tapi tidak cukup hanya diatur oleh Kementerian Perhubungan sebenarnya. Ada lagi kemudian ya, harusnya misalnya Kementerian Ketenagakerjaan ini kan menyangkut soal hubungan kerja antara driver dengan perusahaan seperti apa. Itu bukan ranahnya Kementerian Perhubungan, ini ranahnya Kementerian Tenaga Atau soal perlindungan data pribadi milik konsumen. Ya, itu siapa yang melindunginya? Ya, menyangkut nomor handphone, alamat rumah, kartu kredit, account dan segala macam. Ini berbahaya sekali karena bisnis ke depan adalah bisnis data pribadi. Ini yang belum diatur. Baik, saya ingin ke Pak Puji lagi. Pak Puji, halo. Ya. Baik, Pak Puji, ini ada juga kemudian masukan lagi dari Mas Tulus ya. Ini mengatakan bahwa sepertinya dalam Permen Hub ini belum juga mengakomodir Pak mengenai bagaimana perbaikan pelayanan dari pihak penyedia taksi online. Apakah ini juga dipikirkan sebelumnya oleh Kementerian Perhubungan, Pak? Ya, saya setuju dan memang itu yang disampaikan Pak Tulus, Mas Tulus ya, bahwa tadi saya katakan bahwa pertama adalah kita mengutamakan keselamatan. 2, kaitan dengan masalah kesetaraan. Dari awal tuh keselamatan, kesetaraan, keamanan dan kenyamanan. Nah, berkaitan dengan masalah keamanan dan kenyamanan ini ada di SPM ya, sebagai standar pelayanan minimum. Nah, itu sudah ada dalam angkutan penumpang ya, baik itu yang dalam trayek dan tidak dalam trayek itu sudah ada diatur. Kalau tidak salah itu PM 48 2015 ya. Nah, artinya betul tadi menyampaikan bahwa untuk di taksi online ini ya, atau yang disebut sekarang kita itu ASK ya, jadi angkutan sewa khusus. Nah, itu taksi online lah gitu, ASK ya, bukan PSK loh, ASK. Oke Pak, ASK Pak. Jadi angkutan sewa khusus. Nah, itu anunya bahasa resminya di dalam nomenklatur kita. Nah, artinya kita juga sering mendapatkan pengaduan terhadap perilaku-perilaku
dari para pengemudi tadi. Nah, ini kan sebetulnya lebih dibahas di internal. Tadi saya sudah ketemu, ya tolong hal ini juga diberikan penekanan terhadap para pengemudi-pengemudi itu dalam hal sopan santun, dalam hal kebersihan, dalam hal perilaku. Itu setuju tadi Pak Tulus itu. Bahkan kan beberapa waktu yang lalu itu, ya kita sebut aja, Grab itu kan melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap penumpangnya. Ya. Itu membuat viral. Nah ini kan merugikan. Saya bilang jangan sampai ini terjadi lagi. Nah kita sebagai pemerintah sudah mengeluarkan SPM itu. Nah maunya ada penekanan lagi yang lebih dari perusahaan aplikasi itu sendiri yang untuk menekankan bagaimana standar mutu pelayanan itu bisa tercapai. Saya bilang lagi tadi, sudahkah pernah dari perusahaan aplikasi itu melakukan introspeksi masing-masing, monitor, terus kemudian menangkap ya pengemudinya yang kebetulan menyalahi itu? Ya. Dia mengakui belum. Oke. Jadi selalu masyarakat pengguna sendiri ya sebagai penumpang, sebagai pengguna jasa yang menemukan hal-hal yang negatif. Oke, Tidak baik. negatif saja. Yang positif juga banyak sih, saya pikir seperti Mas Jansen itu sudah Ya. luar biasa. Tapi yang negatif ini juga harus diakomodir ya Pak. Ya, makanya tadi Mas Jansen kan menyampaikan bahwa itu akan dilakukan internal masing-masing driver harus menyadari ada asosiasi. Ya. Saya pikir bisa bagus membantu aplikasi perusahaan untuk supaya karena kita bergabung dengan mereka adanya satu kolaborasi. Jangan kita wah ini kan biar belum diatur sama perusahaan Baik, Pak Puji. aplikasi. Baik, Pak Puji, Ya. kita harus tahan dulu Pak karena kita harus jeda. Usai jeda, saya ingin tanyakan ke Anda dan juga Mas Jansen serta Mas Tulus ini mengenai adanya poin lain, misalnya mengenai STNK berbadan hukum. Ini kan yang juga cukup menjadi perdebatan sedikit begitu Pak. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Prime News, kita masih melanjutkan diskusi pada malam hari ini terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan mengenai tarif taksi online yang sudah berlaku sejak 2 hari yang lalu begitu. Saya ingin ke Mas Jansen lagi. Mas Jansen, dari 11 poin regulasi ini ya, selain tarif batas atas, tarif batas bawah begitu, adakah lagi kemudian poin-poin yang agak-agak masih keberatan ini dari yang sudah disahkan ini? Misalnya ada STNK berbadan hukum ini kan agak cukup ini ya. Sebenarnya pada saat sosialisasi dari pihak Kemenhub kami tidak keberatan karena beliau mengatakan ini sudah diatur oleh undang-undang. Oke. Dengan asas kesetaraan dan keadilan akhirnya kami menyepakati, tapi hanya saja saya mendapatkan surat edaran, juga saya ingin bertanya juga dengan Pak Puji Dari Kementerian Perhubungan. dari Kementerian Perhubungan ditandatangani oleh Pak Dirjen bahwa dituliskan di situ hanya yang berbadan koperasi yang menunggu STNK mati baru diperpanjang. Artinya yang badan hukum yang lain sudah harus langsung balik nama. Nah, sedangkan pada saat masa sosialisasi tidak pernah disebutkan hal tersebut. Jadi intinya sebenarnya kami tidak keberatan, tapi kok ada perubahan pemberlakuan antara koperasi dengan badan hukum yang lain. Itu pertama. Terus itu surat edaran tanggal 30 Juni. 30 Juni, oke. Yang kedua apa lagi Mas Jansen? Yang kedua, ini bukan kami keberatan karena melalui pernyataan sikap 19 Maret lalu kami mendukung karena kami melihat ini sudah baik, tapi kami mengkritisi apa pelaksanaannya dalam hal ini uji KIR. KIR sampai saat ini belum sesuai Permen 26, masih diketrik. Dan prosesnya kami dengar kabar-kabarnya bahwa sudah akan dilakukan razia untuk memeriksa KIR, memeriksa stiker. Tapi teman-teman dari ADO sudah siap sebenarnya kalaupun Kami sudah siap, kami sudah terdaftar di badan hukum, tinggal menunggu pemerintah melakukan apa yang tertulis di Permen 26, yaitu KIR-nya dengan cara di-emboss. Dan pada saat itu juga saya ingat beliau mengatakan akan bekerja sama dengan pihak ATPM untuk melakukan KIR, tapi sampai sekarang belum. Jangan sampai nanti justru kena razia begitu ya. Betul sekali. Baik, Pak Puji. Halo Pak. Ya. Baik Pak Puji, ini tadi juga dari ADO mengatakan kalau untuk ada 2 poin lagi Pak yang mungkin ini menarik untuk bisa ada klarifikasi dari pihak Kementerian Perhubungan. Pertama adalah ini mengenai STNK berbadan hukum Pak Puji. Tadi Mas Jansen mengatakan bahwa ternyata ada perubahan begitu Mas ya. Dari yang tadinya untuk semua, tapi kemudian hanya untuk yang sudah berbadan hukum koperasi begitu. Oke, yang kedua adalah uji KIR ini Pak. Teman-teman dari driver online yang di bawah ADO ini sudah siap Pak untuk uji KIR, tapi kemudian belum ada tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan. Ada tanggapan Pak Puji?
Oke, jadi memang kita perlu penjelasan, tadi sudah saya jelaskan juga untuk STNK. Jadi begini, yang pertama itu kan kekhawatiran teman-teman untuk STNK berbadan hukum itu, pengetahuan saya ada 3 hal, saya paham betul. Yang pertama adalah bahwa kita ini tidak ansih sebagai pengemudi online yang terus-menerus ya, artinya kita part-timer lah ya, jadi iseng lah kira-kira begitu. Nah kalau kemudian kita masuk di online, kok harus dibalik nama atau berbadan hukum, apakah itu koperasi, apakah itu yang berbadan hukum perusahaan ya, sama itu sebetulnya ya, jadi kan ya diperlakukan sama dong. Nah yang kedua kekhawatirannya itu menjadi peralihan miliknya itu menjadi milik badan usaha atau koperasi. Nah kan itu kekhawatiran. Nah yang ketiga kekhawatiran lain adalah leasing. Nah ketiga ini saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Pak Tulus ya sebagai katakanlah konsumen untuk menghilangkan kekhawatiran itu. Kita berpikir nih dengan pakar, oke caranya bagaimana? Caranya yang pertama tidak serta-merta ya dia berbadan hukum itu. Jadi ada kita akali dengan menggunakan yang namanya perjanjian kerjasama atau PKS. Ya, nah itu dibuatkan untuk kita agar undang-undang itu tidak dilanggar. Jadi secara ansih dia tidak balik nama dulu, ya kemudian tapi dalam perjanjian sudah disebutkan. Nah, itu ini dalam segi hukum bisa diatur. Ya. Nah kapan pelaksanaannya? Nah, itu pada saat STNK itu habis masa berlakunya. Kan lebih enak. Misalnya, contoh, Pak Puji itu beli mobil dan punya mobil yang STNK-nya baru 2 tahun masa berlakunya. Sehingga habis masa berlakunya kan 5 tahun kemudian. Berarti 3 tahun kemudian baru balik nama. Nah, itu untuk menghindari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tadinya hanya iseng aja, dia nggak kena balik nama, tapi dalam PKS-nya sudah menyatakan itu. Nah Pak Johnson waktu itu juga Mas Johnson sudah oke, berarti kan kita nggak kena nih P. Yang kedua, apabila ada konflik ya dengan badan usaha atau dengan koperasi itu, seolah-olah nanti dia dibakabut segala macam di meja hukum, benar dia bahwa itu adalah milik badan hukum atau milik daripada koperasi itu. Nah, untuk menghindari itu, makanya ada PKS lagi, bahwa ini hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bahwa yang bersangkutan itu berbadan hukum untuk mengikuti kegiatan usaha ASK tadi. Nah, sebentar. Kemudian dari hal itu tentunya kalau kita melihat dari apa yang di surat edaran, paham betul mungkin persepsi yang berbeda, saya ingin tegaskan. Dalam badan hukum berbentuk koperasi tidak serta-merta diberlakukan. Ini untuk mengakomodir karena ada bahwa koperasi itu tidak mau jadi badan hukum gitu, karena dia milik perorangan. Nah, jadi kita berikan satu ruang ya bahwa tadi ruang geraknya berada di masa berlakunya STNK 5 tahun itu. Nah, sehingga tidak serta-merta. Nah, bagi badan hukum yang lain, saya pikir seperti halnya apa yang menjadi suatu permasalahan tadi, sama. Jadi kita tidak bisa membedakan perlakuan itu. Jadi perlakuannya sama, Mas Jansan. Oke, baik. Pak Puji, kalau untuk yang KIR ini bagaimana, Pak? Oke, Uji satu KIR. lagi. Mungkin singkat saja, ya, Pak. Mas Jansan. Ini Mas Jansan mendengarkan ini. Ketemu saya, minal aidin wal faizin dulu. Maaf lahir batin, Pak. Gimana saudara kita nih, bro? Jadi itu saya jelasin lagi. Jadi saya menjelaskan itu. Jadi nggak ada, jangan khawatir. Terus kemudian masalah KIR juga gitu. Saya menyadari ada keluhan bahwa KIR di daerah itu masih katakanlah gaya lama lah ya, mempersulit segala macam. Sudah saya bikinkan surat segala macam. Nah, kita sudah membuka peluang sebulan yang lalu itu kita sudah meresmikan launching yaitu uji KIR lewat swasta. Yaitu kita bersama Gekindo untuk APM, ya, yaitu agen pemegang merek, misalnya Toyota, Daihatsu, Tiga Berlian, segala macam itu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki mobil APM tadi, bisa ada 110
APM di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar, yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan bisa melakukan KIR yang dipersyaratkan sebagai angkutan penumpang umum khusus untuk online. Ya, baik Pak Jadi Puji. kita sudah berusaha juga. Saya ini jangan sampai nanti Pak Tulus mengeluh lagi. Nah, ini keluhannya dari Pak Tulus. Nah, cobalah yang pemerintah sekarang sedang melaksanakan itu di daerah, kota, kabupaten. Nah, untuk menambah itu, nah kita APM sudah libatkan, Mas. Oke. Jadi dalam undang-undang lalu lintas itu dibenarkan bahwa KIR itu dilakukan oleh swasta. Itu tidak Oke. melanggar undang-undang. Dan kita termasuk yang terlambat. Dari 2009 baru sekarang KIR swasta itu dilakukan. Oke, baik Pak Puji. Baik, saya ingin Ya. ke Mas Tulus. Mungkin terakhir nih Mas, singkat juga. Apa yang kemudian Anda tangkap dari kacamata konsumen dan juga mungkin ada himbauan begitu terkait dengan peraturan ini untuk masyarakat, untuk konsumen dan juga untuk pemerintah? Ya, pertama uji KIR tadi ya. Uji KIR itu kan aspeknya atau safety untuk pelindungan konsumen. Jadi saya kira operator taksi berbasis aplikasi itu harus mematuhi untuk uji KIR karena uji KIR itu salah satu instrumen untuk melindungi konsumen karena kendaraan dinyatakan layak. Nah, di sini juga sebenarnya saya masih ada kerisauan di mana salah satu syarat di dalam taksi berbasis aplikasi kan kalau di angkutan umum atau taksi biasa itu dengan pool, adanya pool, tapi di dalam taksi aplikasi ini terjemahkan dengan punya berbeda, garasi gitu ya? di rumahnya. Padahal fungsi pool dengan garasi berbeda. Kalau pool itu juga ada manajemen di mana ketika taksi keluar dari kandang itu sudah dinyatakan layak oleh teknisinya. Nah, kalau taksi aplikasi keluar dari garasinya, siapa yang menyatakan layak? Kecuali si drivernya. Ya, sehingga ada sangat mungkin untuk kemudian ketika kendaraan taksi aplikasi ini di jalan sudah on the road itu belum tentu dia layak. Ini yang berbahaya juga. Baik, ini lagi untuk konsumen ini ya? Iya, untuk konsumen, keselamatan. Mas Jansen, terakhir mungkin ada dari Anda pendapat singkat saja apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Puji dan juga untuk pemberlakuan peraturan ini ke depan seperti apa dari teman-teman dari driver online? Intinya kami dari Asosiasi Driver Online seperti dari awal kita mendukung agar transportasi online ini diatur. Hanya saja ternyata dalam pelaksanaannya belum seperti apa yang ada sekarang. Oleh sebab itu melalui surat kami 22 Juni kemarin ke pihak Kementerian Perhubungan meminta agar diberikan waktu supaya tidak adanya tindakan di lapangan, tidak ada razia memeriksa KIR dan lain sebagainya karena belum dilakukan oleh pemerintah. Dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan adalah pemerintah harus memberikan atau harus menunjuk sebuah badan atau apapun juga untuk memonitoring. Seperti tadi Pak Tulus katakan, siapa yang mengecek kendaraan itu keluar dari garasi dan lain sebagainya. Kami di sini sudah ada kurang lebih di 12 provinsi. Kami mempunyai anggota dan kami memonitoring apa seperti Pak Tulus katakan, bagaimana driver, kita meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan daripada Asosiasi Driver Online. Baik, Mas Jansen terakhir singkat saja. Takut rugi tidak Mas sudah ada peraturan ini? Tidak takut rugi. Oke. Baik, terima kasih Mas Jansen dari Ketua Asosiasi Driver Online dan juga ada Mas Tulus Abadi dari YLKI sudah bergabung bersama dengan kami. Kita tunggu seperti apa kemudian peraturan ini, semoga dapat mengakomodir semua pihak begitu ya. Dan juga Pak Puji gimana Pak? Halo. Ya, baik Pak. Ya, saya baik Pak, singkat saja Pak terakhir. Singkat. Yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tulus, Pak Jansen yang sudah bisa menerima dan mengerti tentang PM26 ini. Ya, semoga aja ini intinya pemerintah itu bukan mau menghadang, bukan mau apa, tapi untuk bagaimana menyelamatkan ya semuanya, kesetaraan semuanya. Saya pikir sama-sama kita lakukan. Sekali lagi Mas Jansen, kalau ada apa-apa ya silakan aja komunikasi, Mas juga begitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui sambungan telepon sudah berbagi bersama dengan kami. Dan kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.